Selanjutnya kami aturkan kepada beliau Ustaz Taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Wa qala alaihi salatu wassalam inni astaghfirullah fil yawmi aksaru min sab'ina maratan aw kama qala alaihi salatu wassalam. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana ila syi'ta sahlan. Hai badillah, assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian rahimakumullah. Kajian anak pagi wonten Masjid Ahmad Dahlan Islamic Center Probo. Alhamdulillah bilih jam menika kula lakukan dengan saged nglajengaken ibadah mengrasani Allah Taala. Nggih, jam menika kita badhe ngaos kanthi tema berobat dengan istighfar. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Boten wonten perintah dawuh wonten agami, nggih. Boten wonten dawuh wonten agami ingkang ketingalipun sepele. Ya, sedaya perintah wonten agami niku menawi kita tidak akan niku faedahipun manfaatipun kanggo saya. Nah, indah menika kita badhe ngaos magepokan kalih istighfar. Istighfar niku berasal dari kata istaghfara yastaghfiru istighfar. Istighfar niku asal katanya dari ghafara. Ghafara yaghfiru ghufran. Nah, niku tambah sin kali tak bimakna litolak. Litolak itu meminta. Berarti orang yang beristighfar berarti orang yang meminta ampun. Talabul istighfar, talabul maghfirah, meminta ampun. Orang yang mengucapkan istighfar berarti orang dia itu orang yang meminta ampun kepada Allah. Al insanu laisa maksuman minal khata. Manusia bukanlah makhluk yang maksum, yang terjaga dari kesalahan, terbebas. Tidak ada orang yang terbebas dari kesalahan. Semua orang itu punya potensi untuk berbuat salah. Nah, kullu bani Adam khata'un. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu pasti pernah berbuat salah. Wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, yaitu orang yang bertaubat kepada Allah. Walakin hunaka mas'alatun la budda min al-intibah ilaiha wa hiya anna katsiran minan nasi yaqtidu anna istighfar yakunu bil lisan yaqulu ahaduhum astaghfirullah thumma la yujadu li hadhihi al-kalimah asarun fil qalbi kama la yushahidu laha taksiran al-jawari. Sebagian orang menyangka bahwa meminta ampun kepada Allah, beristighfar itu cukup dengan lisan, itu sudah cukup. Sebagian banyak kaum muslimin mencukupkan diri hanya dengan mengucapkan astagfirullah, menampun. Tidak. Walakin akan tetapi sesungguhnya istighfar yang mereka ucapkan itu tidak memberikan bekas kepada
anggota badan mereka. Jadi hanya dilesankan saja. Maka Imam Fudail bin Iyad mengatakan istighfaru bila itla'in anid dambi taubatul kadzabi. Istighfarnya seorang hamba yang tidak diikuti dengan meninggalkan perbuatan dosa adalah istighfarnya para pendusta. Ngapusi. Ya, berarti ngapusi boten sida nyuwun ampun tapi karena dia tidak bisa meninggalkan dosa. Maka istighfar ada dua bagian. Yang itu mencapai istighfar itu ada dua bagian. Yang pertama adalah al-istijabah. Istijabah itu memenuhi perintah Allah. Hukum-hukum Allah dipenuhi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli. Wahai orang beriman, jawablah seruan Allah dan Rasulnya. Maka orang yang beristighfar, tahapan pertama dia harus memenuhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang tidak bisa apa ditindakkan. Yang kedua adalah al-inabah. Inabah adalah al-inabah itu apa namanya? Meninggalkan makhluk dalam rangka kembali kepada Allah. Kalau inabah ini amal hati, amal tendro, mana? Tapi kalau istijabah itu amal anggota badan. Nah, terus orang mengucapkan istighfar, dia harus memenuhi perintah Allah, dia harus kembali kepada Allah. Kenapa? Karena asal muasal dari orang beristighfar adalah dia pasti berbuat salah. Nah, kemudian istighfar itu milik orang beriman. Minta ampun itu milik orang beriman. Allah SWT menyatakan apa namanya dalam surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabiyyi wal ladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah pantas bagi nabi juga orang-orang beriman untuk memintakan ampun bagi orang-orang musyrik meskipun mereka itu keluarga dekat, mereka kaum kerabat. Setelah jelas bagi mereka itu penghuni neraka jahanam. Terus memintakan ampun itu hanya haknya orang beriman. Orang kafir tidak boleh dimintakan ampun. Ning ndongake sae itu, Pak. Nek nyuwun ngapura mboten entuk, tapi nek ndongake sae asal. Napa benten? Benten. Ya. Gusti panjenengan paringi ngapunten mboten entuk, tapi muga-muga sae. Muga-muga khotimah. Boleh-boleh saja. Tapi nek nyuwun ngapura mboten entuk. Lah napa dalil enten? Dalilnya ada di surat At-Taubah ayat 80. Ini kisah yang sangat masyhur di kalangan para ulama ketika menerangkan tentang bahwa istighfar itu hanya berlaku bagi orang beriman. Kalau tak ceritakan, Bapak Ibu, rumiyin di Madinah itu ada seorang tokoh bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini orang hebat, tokoh di Madinah. Saat itu Rasulullah masih tinggal di Mekah, Abdullah bin Ubay bin Salul tinggal di Madinah. Di Madinah itu tidak ada orang yang lebih tinggi status sosialnya selain Abdullah bin Ubay bin Salul. Penduduk Madinah itu kalau ada kepentingan sing disambati Abdullah bin Ubay bin Salul, dari status tinggi, status sosialnya. Bareng kanjeng Nabi hijrah saking Mekah hijrah ke Madinah, penduduk Madinah itu semuanya kiblatnya kali kanjeng Nabi. Lah Abdullah bin Ubay bin Salul kalah aku, betul kanggo sisi Nabi Muhammad. Nah Abdullah bin Ubay bin Salul akhirnya timbul rasa hasad, timbul iri, dengkinya keluar. Meskipun beliau juga orang Islam, salat jamaah bersama Rasulullah,
setiap hari ketemu Rasulullah 5 kali, sholat di Masjid Nabawi. Ketika Rasulullah berjihad, beliau juga ikut, tapi gede kali Kanjeng Nabi buat tenilok. Gede banget itu. Saking biyen aku ning kene dek orang teko aku iki apa-apa toko jagong atau ngarep dhewe pantau kok bareng Kanjeng Nabi rene aku malah nang gambare ya kan modelnya itu kan ya enak nah patah iki mboten enten insyaallah bener-bener rawuh ya bener rawuh kata niku. Terus bagaimana kebencian dia kepada Rasulullah itu terlihat ketika Abdullah bin Ubay bin Salul sakit parah. Putra niki nggih ngerti putrane Abdullah bin Ubay bin Salul niku putrane nggih namine Abdullah. Putrane nggih ngertos nek bapake niku salate sregep tindak masjid ning gedeng kalian niku ngertos. Jadi anaknya ini tahu bahwa bapaknya ini sakit dua. Satu, sakit secara fisik, betul sakit putih-putih. Dua, sakit hatinya itu karena ada hasad. Nah, terus akhirnya suatu hari anaknya matur sama bapaknya. Pak, kula tak nuwun izin, kula tak sowan Kanjeng Nabi. Karo ngopo? Ajeng sowan Kanjeng Nabi, ajeng nyuwun donga Kanjeng Nabi. Oh iya. Akhirnya putranya tindak kalian aja nabi. Assalamualaikum warahmatullahi. Sinten nggih? Kula Abdullah sinten? Abdullah bin Ubay bin Salul. Oh nggih, monggo menawa. Lah, bet salajengipun sak sampun Kanjeng Nabi lajeng unjuk. Lajeng Abdullah matur Kanjeng Nabi, kula nyuwun unjukanipun panjenengan ampun ditelasti. Kula badhe tabarruk. Tabarruk niku mengambil keberkahan dari sisa minuman Rasulullah. Ampun ditelaske kula nyuwun sepalih mawon sisa unjukan panjenengan mengke kula beto supados kula paringi bapak kula supados bapak kula mantun sakite ya sakit munafiknya ya sakit fisiknya. Akhirnya Rasulullah nunjuk namung sepalih ingkang sepalih niku dibeto mantun diparingi bapak. Dugi dalem Bapak Abdullah matur, Pak, niki kula suwun sisa unjukanipun Kanjeng Nabi. Mangke panjenengan unjuk mugi kanthi sarana unjukan sisanipun menika mangke saged mantun saking panjenengan. Wah, gedenge mulai ketok. Hei putraku, sungguh air kencing ibumu lebih suci daripada sisa minuman Muhammad. Semakin gede kali jenengan. Niku sholat bedino ibarat Kanjeng Nabi. Jadi orang munafik itu jangan dibayangkan kalau orang munafik itu nggak pernah ke masjid. Mereka juga ke masjid. Tapi bencinya kepada Islam, bencinya kepada Nabi Muhammad, bencinya kepada jadi dia menyembunyikan kekafirannya. Itu orang munafik. Maka justru karena dia tidak mau diobati dengan sisa minuman Rasulullah, semakin hari semakin parah, akhirnya pun sedo. Para sahabat sami pirsa nek niku tiyang munafik. Mula para sahabat niat boten nyolati, tapi Kanjeng Nabi saat itu maju takziah dan mau menyolatkan Umar bin Khattab datang menghalangi Rasulullah. Ya Rasulullah, kula boten lila, iya sing getih kali panjenengan kok jenengan salati. Kula boten lila. Mau jenengan ayo nyantai. Salati barang. Ayo padha. Ayo padha. Saya saiki jane ra apa. Mati lebet. Lah akhirnya Rasulullah menikah. Hei Umar, wong Gusti Allah kan mboten larang jenengan larang. Dereng enten dawuh larangan wahyu turun melarang salat dereng enten. Oh nggih pun. Maka akhirnya Kanjeng Nabi nyolake, dibarengake turunlah surat At-Taubah ayat 80 yang berbunyi istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirallahu lahum
Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qauman fasikin. Sama saja wahai Muhammad, engkau mintakan ampun atau tidak engkau mintakan ampun, bahkan engkau mintakan ampun 70 kali sekalipun, Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka. Orang bakal digapura Gusti Allah. Boleh jaluk wong 70 ini orang bakal digapura. Termasuk kisahnya yang kisah apa itu? Paman Rasulullah, Abu Thalib, karena nikah sedok. Ini kan ketika beliau tahu bahwa beliau meninggal tidak mengucapkan kalimat syahadat, kan Nabi pernah mengatakan, ya, la astaghfirullah laka ma lam tunha anhu. Aku benar-benar akan memintakan ampun kepada Allah selama aku tidak dilarang oleh Allah SWT. Tapi kan betul ayat ini, ayat 80 ini. Maka memintakan ampun kepada orang kafir itu tidak boleh, tapi mendoakan kebaikan itu boleh. Karena memintakan ampun hanya orang kafir. Nah, Bapak Ibu, hadirin yang kami, monggo kita tinggali keutamaan istighfar. Tadi ucap istighfar itu ucapan yang karena kita tinggali biyen lafaznya. Lafaz istighfar itu ingkang paling kabel di menika astagfirullah utawi astagfirullahaladzim utawi astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah atau astagfirullahaladzim atau astagfirullah wa atubu ilaihi atau astagfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Utawi doa apa? Sayyidul istighfar. Ora didomo. Dadi lafal itu kana. Utawa nek kira boten apa ya Gusti kula nyuwun ngapunten. Gampang. Nah, Bapak Ibu, hadirin yang sami ingkang kula hormati. Nah, kula aturaken sebuah ungkapan yang disebutkan oleh Qatadah. Qatadah ini seorang sahabat. Innal Qur'ana yadullukum ala da'ikum. Ini kabar. Sesungguhnya Al-Quran telah menunjukkan kepada kalian, Al-Quran telah memberikan petunjuk kepada kalian apa? Satu, penyakit. Al-Quran itu menunjukkan kepada kita penyakit. Wadawa ikum, dan penawarnya. Jadi Al-Quran ini diuncani, disinau, niku isine niku enten menunjukkan kepada kita tentang penyakit dan obatnya. Kemudian yang disebut penyakit itu apa? Wa amma da'ikum fadunu. Adapun penyakit itu adalah dosa. Dosa niku nek digambarke kaya dene penyakit. Wa dawaikum wa amma dawaikum, dan obatnya adalah istighfar. Jadi cara regetan dan ageman panjenengan niku dinggo bendina kan suwe-suwe nggih ngetel. Regetan ini ku jenenge dosa. Lah supaya regetan niku resik yang dikumbah, dicuci, rinso ora apa. Nganggo sabun. Lah sabun ini ku namine istighfar. Betul ya? Mila salah satu di antara manfaat orang beristighfar adalah ini mungkin dipun bersani ini menghapuskan dosa. Al-Anfal ayat 33. Ya. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Wa makana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan tidaklah Allah akan mengadab mereka selama mereka beristighfar kepada Allah. Berarti kita ingin terbebas dari musibah, bala, bencana, musibah nopo-nopo, itu salah satu faktornya adalah kita memperbanyak ucapan istighfar. Supados kesik cara apa nggih? Cara sinu tayane ya. Dosa niku tayane, Mas.
Susu entek. Korupsi. Supaya apa ini resik. Ya, niku diresiki, dicuci, disikat. Oke, ngoten niku. Cara beras pun suwe mboten jenengan masak niku ngantene kutu beras. Untukku. Ora jenenge Pak Jawa. Kutu beras. Dodor. Oh, niku tumo. Beras iku nek gawe mboten di anu kan nek ngene to, Pak. Pripun bapak-bapak kersa mboten carane mesti. Nek kate ibu mriko. Oke, jenengan mados ten YouTube enten cara membersihkan kutu beras. Panasnya kok nggak dhewe. Carane gitu dikei godhong salam nek napa nek boten dipeme lana carane niku diresiki nek pun diresiki bidang eco nek di sini kutu beras kan gila dengan pakai pitik pakai pitik Lemu malah. dados Bapak Ibu napa niku istighfar niku faedahipun kathah. Ya, umpami kula aturke panjenengan pami nggih. Panjenengan ndonga bolak-balik ndonga yakane kok ora dikabul-kabulke. Lah dosane akeh. Iku mawon niku ndonga niku aja munggah. Iku nyundul dosa. Niku mundul niku sak munggah. Niki kudu diresiki sik. Biasane kula nggih umpon lah umpon iki dosane kalih istighfar kadosane. Ora tembus. Ora tembus niku kandel ali numpuk pirang-pirang nundul apa mboten saged iki nek jenengan resiki pas terus oke seling jadi dosa ini melayu wes langsung tapi kok langsung ke langit lho ini yang pertama yang kedua mendapat kebaikan di dunia surat Hud ayat 3 wa astaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi yumatikum matan sana dan mintalah ampun kepada Rabb kalian niscaya Ia akan memberikan kenikmatan kepadamu. Diparingi nikmat nek pun nyuwun istighfar diparingi nikmat. Terus wa yutikul ladzi fadlin fadlah Allah akan memberikan kepada hambanya keutamaan. Wa in tawalau kalau kamu berpaling itu pripun? Mboten tahu istighfar. Lengos. Mboten tahu istighfar. Maka sesungguhnya aku takut kepada kamu akan ditimpa siksa pada hari kiamat. Jadi ampun ngantos awake dhewe iki rumangsa ora duwe dosa. Maka Aisyah, qala Aisyah. Ya, qala Aisyah. Tuba liman wujida fi sahifatihi istighfaran katsiran. Tuba itu kalimat untuk menunjukkan keberuntungan. Sungguh beruntung teman jo kanggo sinten tiyang ingkang menangi wonten ing lembaran catatan amalipun menika catatane istighfar ingkang kathah. Bapak Ibu menawi sak wong sak donya niki ditakoki jenengan napa istighfar pun jawabane pun Pak. Kabeh wong sak donya niki do ngucap istighfar. Tapi ketika ditanya berapa kali Anda mengucap istighfar, iku kata sing diplok mergo ucapane mboten kathah. Nah, mungkin kita tingali. Aksiru minal istighfar. Ya, fi buyutikum wa ala nawaidikum wa fi tariqikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum fa innakum la tadruna mata tanzilul maghfirah. Qala Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, perbanyaklah oleh kalian istighfar di rumah-rumah kalian, di tempat-tempat kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar kalian, di sawah kalian, di tempat kalian duduk, karena kalian tidak tahu kapan turunnya ampunan itu. Jadi mau istighfar itu boleh. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman, ngadeg jumeneng saged. Yang kedua, kemudian duduk, nek betul duduk berbaring, ya boleh. Kula ndek ini malam Rabu. Malam Rabu kita mriki iku kula nyoba, Pak.
Keng griya kula dumugi perapatan Sambirjo niku kula niku boleh kok 1000 Pak. 1150. Keng omah dugi mriki lho, perapatan Sambirjo. Bener pesot griya kula dereng. Pinong. Nah, Pinong dumugi perapatan Sambirjo niku mau mandeg kula kene niku pun 1000 mudhun. Kula tumbas alat apa tasbih digital bisa nggih? Nah niku dit 80.000. Mungkin tinggal mesti. Kalian tang. Niku kula pilih tengah pun 1100 pinten. Itu tidak ada 10 menit. Ya sekitar 10 menitan. Niku pun itu saya. Tapi nek jenengan istighfar ya niki kesuwen. Mau ben piro ya? Mau ben piro wae? Itu bukan gendeng gitu. Nah, niku modal duit 80.000, ibu-ibu kalian masak, kalian goreng-goreng. Betul ya? Hanya ke orang saged. Kalian ngomong putu misalnya pegangan mriki kalian. Ah, bapak-bapak sing teng samping kalian ngomong dalem. Ceplok salah. Galeng tanggone. Karo dangir emang kok ora iso. Nek dangir saged. Nek daun tetep saged. Daun iki karo ngene kok tetep saged. Ya karo jeneng istighfar. Nek niku bener saged, nek ajalan nek bener ajalan saged. Panjenengan tidak teng kantor. Kami, mulai masuk mriki dugi plumpuk. Niku 500 genah. Niki plumpuk 150 niku. 500 kekel. Wah, ini astagfirullahaladzim wa atubu ilaih ya suwe. Allah mantara bila ila ila takhlak tadi wa suwe. Terus mau istighfar dimanapun boleh, dalam keadaan apapun boleh, selama tidak di tempat najis. Dengan kalian nyetrum iwak ya ampun niku banyu regen. Kurang prayogi. Terus sesungguhnya tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memperbanyak istighfar, betul ya Pak? Penak-penak mawon. Hari ini mungkin dengan prakteknya, mungkin kondur saking mriki pendidikan di dalam, kira-kira tok piro? Kalian iki sik mawon dari kagungan, biji mawon. Ini kapan-kapan tidak masalah, pados tasbih digital. Niku tinggal dicetok nek akan metu dhewe. Terus menurunkan hujan, memperbanyak istighfar bisa mengundang. Jadi Jawa ini saged diundang Pak. Ndang medun nek lumpuh kaya ya suwene-wene saya-sayane kali jelek. Ada ning kampane jero ati niku. Ana ibu-ibu ana ajeng napa? Ajeng masak aku marang gas. Gasé diborong nang sawah. Oh, diundang kan istighfar sing parah. Ayo jamaah salat ayo bareng. Yo didom yo. Kira sedina 10.000 wong siji 500 yo. Kalau diniati nyuwun jawab. Insyaallah saged. Ya qaum istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi. Janji Allah, yursilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan yang lebat untukmu. Wa yazidkum quwatan ila quwatikum. Allah akan menambahkan kekuatan atas kekuatanmu, marai sehat. Dados nyuwun sehat lewat istighfar itu boleh. Dalile niki. Nambah tes. Nah. Terus wala tatawallau mujrimin, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa. Terus mengabulkan doa dengan memperbanyak istighfar. Inna Rabbi qaribun mujib. Ya. Maka fastaghfiru, mintalah ampun kepada Allah, wa tubu ilaihi, dan bertaubatlah kepadanya. Inna Rabbi qaribun mujib, sesungguhnya Tuhanku maha dekat, maha mendengar, dan maha mengabulkan doa hambanya. Lah itu donga wae yang nyane kok dereng dikabulke. Berarti goro-goro kakean dosa. Jadi donga itu mental terus boten saged tembus. Mergo nek dosane pun pakan pun pirang-pirang tahun. Jadi istighfar jenengan kalah kalih dosa wae. Bener.
melimpahnya rezeki, pengen jadi wong sugih. Surat Nuh ayat 10 sampai 11. Ya, Allah SWT menyebutkan Faqul tastaghfiru rabbakum. Ini dawuhipun Nabi Nuh datang umatipun. Innahu kana ghafara, satemene Gusti Allah iku niku maha pangapunten. Maka yursilis sama alaikum midrara. Allah akan menurunkan hujan yang lebat. Wa yumditkum bi amwal. Allah akan memperbanyak bagi kalian harta. Mari sugih. Mungkin dibuktikan Pak. Saran-saran Pak. Kula duwe niat napa dilazimi istighfar jenengan nggih kondur ya wis. Tak gontek aku pengen napa diniati mawon. Tapi nggih ampun sithik-sithik sing openg istighfare. Mungkin nek kira-kira kurang tambahin insyaallah kabul lah. Nah, terus mengadakan kebun-kebun untukmu, juga mengadakan untukmu sungai-sungai. Jadi bisa mengundang datangnya rezeki. Bisa mengundang datangnya rezeki. Anna rajulan syaka ilaihi al-jalab faqala istaghfirillah wa syaka ilaihi akharu al-faqru faqala istaghfirillah wa syaka ilaihi akhar jafafa bustanihi faqala istighfar faqala istaghfirillah wa syaka ilaihi akhar adam al-walad